Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Para penonton setia Layar TV. Semoga sehat selalu ya. Kali ini Layar TV akan membahas alur cerita film Sisingji episode 276 yang menceritakan tentang kebangkitan Dewa Kegelapan. Sebelum ke alur cerita komiknya, Layar TV butuh bantuan kalian semua untuk klik tombol subscribe dan tekan tombol like-nya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya sebagai berikut. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan Dewa Kegelapan yang telah membunuh beberapa prajurit langit dan meminum darahnya. Lalu dia berkata tubuh yang sudah lama tertidur sudah mendapatkan nutrisi tepat pada waktunya. Kaisar Langit Virpaksa, kalian sudah menyiapkan begitu banyak persembahan untukku. Bagaimana keadaan di luar sana? Tanya Dewa Kegelapan. Kemudian Kaisar Langit menjawab, para jenderal besar arwah kegelapan sedang bertarung di seluruh penjuru Istana Langit. Sampai saat ini situasinya tidak terlalu bagus. Tidak bagus, tanya Dewa Kegelapan. Tadinya kami ingin menyambut Dewa Kegelapan Tianzun setelah membereskan Istana Langit. Tapi pertahanan para dewa lebih kuat daripada apa yang kita bayangkan. Terpaksa meminta Dewa Tianzun untuk keluar lebih cepat dan memberikan arahan, ucap Kaisar Langit. Dewa Tianzun menjawab, tidak masalah, permainan baru dimulai. Seketika Dewa Tianzun pun melihat ke arah Ning Ning yang berada di sebelah Kaisar Langit. Lalu berkata, aku suka padamu. Aku sudah membaca isi hatimu. Apa yang ingin kamu dapatkan? Lalu Ning Ning pun ketakutan melihat Dewa Tianzun. Kamu benci tidak dipandang orang. Sayangnya dia tidak pernah memperhatikanmu. Kamu ingin mendapatkannya, jika tidak bisa maka hancurkan saja, tidak apa-apa. Kamu sudah dibebaskan dari belenggu penderitaanmu. Lalu Dewa Tianzun pun memberikan kekuatan kegelapan. Seketika aura jahat yang diberikan Dewa Tianzun pun menyebar ke tubuh Ning Ning. Terbanglah, ucap Dewa Tianzun. Lalu Dewa Tianzun pun berkata kepada Kaisar Langit, bergerak mengikuti insting, semua yang kalian lakukan adalah pilihan kalian sendiri. Benarkan? Benar, ucap Kaisar Langit. Biar aku yang membersihkan Istana Langit, ucap Tianzun. Lalu Dewa Tianzun pun pergi meninggalkan Kaisar Langit menuju ke Istana Langit. Lalu Dewa di sebelah Kaisar Langit pun berkata, Dewa kuno Yuan Shi Tianzun mau turun tangan sendiri. Sesuai harapanku, ucap Kaisar Langit. Kaisar Langit pun berkata dengan Ning Ning, bisa mendapatkan berkah dari Tianzun, kamu seharusnya merasa terhormat, ucap Kaisar Langit. Benar. Aku sangat bersyukur. Aku senang bergabung dengan arwah kegelapan, ucap Ning Ning. Lalu adegan pun beralih ke Istana Langit dan memperlihatkan Dewa Matahari yang sedang bertarung melawan mantan muridnya sendiri. Guru, walaupun aku sangat ingin menyelesaikan segalanya denganmu, sayangnya leluhurku sudah memanggilku. Aku harus pergi, ucap mantan murid Dewa Matahari tersebut. Leluhur ini maksudnya, jawab Dewa Matahari. Dialah yang memberiku kehidupan baru, membiarkanku terbang. Guru tidak pernah menyangka 3 dewa suci Sangking yang ada dalam legenda adalah leluhur bayangan gelap kami, kan, ucap mantan murid Dewa Matahari. Para pasukan kegelapan pun mundur. Leluhur bayangan gelapkah? Orang di balik pertarungan ini sudah mau keluar, ujar Dewa Matahari. Para pasukan bayangan gelap mundur bagaikan ombak yang surut. Mereka bergerak karena mendengar panggilan dari leluhur. Leluhur ini, ucap Dewa Matahari, adalah Yuan Shi Tianzun. Guru sebenarnya tahu keributan arwah gelap berawal dari dunia langit, ucap Dewa Sangsin. Dan episode ini pun berakhir. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Apakah para dewa langit akan mati di tangan Dewa Kegelapan Tianzun?
Pantengin channel ini terus ya untuk mendapatkan cerita berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih.